Kami dari SMP Negeri 3 Kuus Barat, tepatnya di Kabupaten Manggarai Barat, mengimplementasikan kurikulum Merdeka pada tingkat satuan pendidikan. Adapun kegiatan kokurikuler yang dipilih di tahun pelajaran 2023-2024 adalah: pertama, tema kewirausahaan dengan subtema menanam sayur pokcai. Kedua, tema gaya hidup berkelanjutan dengan subtema menggunakan bahan sampah plastik dan dijadikan hiasan meja dan dinding kelas. Ketiga, tema kearifan lokal dengan subtema pembuatan gula merah. Pada 4 bulan pertama, Agustus sampai November, sekolah memilih tema kewirausahaan dengan subtema menanam sayur pokcai. Subtema ini dipilih pada awal tahun pelajaran karena disesuaikan dengan iklim dan juga kebutuhan masyarakat. Sekolah memilih subtema ini karena kebutuhan akan sayur di lingkungan masyarakat sekitar sangat tinggi, sehingga sekolah melihat ini sebagai peluang. Selain sekolah mendapat keuntungan dari penjualan sayur, juga sekolah bisa memenuhi kebutuhan sayur masyarakat. Hal ini sebagai bentuk pelajar Pancasila yang tanggap terhadap lingkungan sosial dan berkontribusi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta bisa menjadi pelajar Pancasila yang bisa berbagi. Pada tahap ini, sekolah menyampaikan sosialisasi kepada siswa-siswi kelas 7 terkait penerapan kurikulum Merdeka. Dan salah satu yang disampaikan adalah kegiatan kokurikuler, di mana di dalam kegiatan kokurikuler siswa-siswi hendaknya memiliki dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila. Dan pada subtema penanaman sayur pokcai, siswa-siswi diharapkan memiliki akhlak kepada alam dengan memahami keterhubungan ekosistem bumi dengan cara menjaga dan melestarikan alam. Kemudian memiliki kemampuan bekerja sama, memiliki kepedulian dan bisa berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian menyampaikan alatan bahan yang perlu dipersiapkan seperti skop, parang, sabit, tofa, ember, bibit sayur. Lalu menyampaikan langkah-langkah dalam proses penanaman sayur pokcai. Misalnya pertama, membersihkan lahan, kemudian pembedengan bibit, ketiga menyiapkan pupuk kompos, kemudian melakukan penggemburan dan penggalian lubang-lubang kecil, kemudian mengisi pupuk kompos dan penanaman sayur, kemudian melakukan perawatan, dan ketujuh melakukan iklan, dan yang kedelapan melakukan pemasaran.
Sekarang masuk pada tahap aksi. Langkah pertama, siswa-siswi membersihkan lahan yang didampingi guru. Adapun nilai profil Pancasila di sini yaitu siswa-siswi memiliki akhlak kepada alam dalam sikap tanggung jawab dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian siswa-siswi sebagai pelajar Pancasila memiliki kemampuan bergotong royong, bekerja sama dengan orang lain disertai perasaan senang. Kemudian pelajar Pancasila memiliki kepedulian dengan memperhatikan dan bertindak proaktif terhadap kondisi fisik di lingkungan sekolah sebagai bentuk rasa syukur dan memanfaatkan potensi lingkungan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Adapun tujuan pembersihan lahan yaitu agar saat penggemburan tanah mudah dilakukan karena rumput-rumputnya sudah kering. Kemudian pada langkah ini siswa-siswi melakukan pembedengan bibit sayur pokcai. Adapun tujuan pada langkah ini yaitu agar bibit sayur pokcai yang akan ditanam dilakukan seleksi mana yang bisa dan layak dijadikan bibit untuk siap ditanam pada tempat yang akan disediakan. Pada tahap ini, pelajar Pancasila menunjukkan kemampuan berkolaborasi dengan temannya dan dilakukan dengan senang hati. Juga dimensi kreatif muncul di sini dengan menghasilkan gagasan yang orisinal dengan pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan terkait cara pembedengan bibit yang baik agar bisa tumbuh dengan segar dan sehat. Pengalaman siswa di sini diperoleh dari orang tua mereka sendiri. Kemudian pada langkah berikut siswa-siswi mempersiapkan pupuk kompos yang berasal dari kotoran hewan dan daun-daun yang sudah mengering. Menggunakan pupuk kompos selain mudah untuk didapatkan, juga dampak untuk kesehatannya sangat baik. Kemudian tanah juga tetap terjaga. Penggunaan pupuk kompos juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan ciptaan Tuhan agar tidak rusak dan tercemar oleh unsur-unsur kimia. Di sini pelajar Pancasila membangun kesadaran dalam dirinya untuk membiasakan diri menerapkan gaya hidup peduli lingkungan sehingga secara aktif berkontribusi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Kemudian pada langkah ini siswa-siswi melakukan penggemburan sekaligus pembuatan atau menggali lubang-lubang kecil. Tujuan ini dilakukan penggemburan agar struktur tanahnya tidak padat sehingga akar tanaman sayur bisa merambat dengan baik dan sayur pun bisa tumbuh dengan segar dan sehat. Lalu penggalian lubang-lubang kecil tujuannya agar bibit yang akan ditanam mendapat tempat yang baik dan diisi dengan pupuk kompos. Selain itu agar jarak antara satu pohon dengan pohon lainnya diatur dengan baik sehingga tanaman sayurnya bisa tumbuh segar dan sehat. Pada langkah ini, siswa-siswi mengisi pupuk kompos yang sudah disiapkan dan langsung melakukan pemindahan bibit dari tempat pembedengan ke lubang-lubang kecil yang sudah digali dan diisi dengan pupuk kompos. Pada tahap ini, siswa-siswi menunjukkan diri sebagai pelajar Pancasila yang memiliki kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Di sini, para siswa membangun kesadaran dalam diri untuk menyelesaikan tugas yang diberikan semaksimal mungkin. Kemudian di sini
Siswa-siswi membagi teman-temannya, siapa yang bertugas mengisi pupuk kompos dan siapa yang menanam bibit sayur pada lubang-lubang kecil yang sudah diisi pupuk kompos. Adapun hal yang dilakukan di sini yaitu melakukan penyiraman dan membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman sayur agar sayurnya tumbuh sehat dan segar. Di samping itu, siswa-siswi mengecek keadaan sayur. Apakah ada ulat-ulat kecil yang menempel pada batang dan daunnya? Jika ada, maka dilakukan penyemprotan hama. Dan jika tidak, maka terus dilakukan penyiraman 2 kali sehari, pagi dan sore hari. Tahap perawatan ini rutin dilakukan terutama untuk mengecek ulat-ulat yang bisa merusak pertumbuhan sayur. Dalam hal ini, siswa-siswi mampu mengupayakan hal yang dianggap penting dan berharga kepada masyarakat dan bisa menghasilkan produk yang berkualitas serta bisa mencari alternatif tindakan ketika menemukan masalah pada tanaman sayur. Ketika sayurnya sudah tumbuh besar dan siap dipanen, maka langkah berikut melakukan promosi iklan melalui media massa. Bebas kimia, dijamin sayurnya segar dan baik untuk kesehatan. Mantap. Kemudian langkah berikut melakukan pemasaran harganya sama baik untuk guru-guru di sekolah maupun untuk masyarakat sekitar.